Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Ini terima kasih nih semuanya sudah tampil dan sudah berpakaian seragam. Ibu ucapkan terima kasih. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu mengingatkan sekali lagi masalah kehadiran dan tugas ya. Kehadiran dan tugas tolong diperhatikan agar Ibu bisa optimal melakukan penilaian kepada kalian. Ini juga berhubungan dengan disiplin. Dari sekarang kita tetapkan disiplin biar kalian tidak gampang memasuki dunia kerja nantinya. Oke anak-anak, sebelum mulai kita berdoa dulu. Ibu yang akan memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita masuk lagi ke pelajaran guiding. Sebelum Ibu mulai, ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita mempelajari apa anak-anak? Transfer ini Bu. Oke, ya benar, transfer in. Kita sudah membahas langkah-langkahnya, malahan kalian sudah membuat materi pemanduannya. Nah hari ini kita akan masuk ke pemanduan wisata minat khusus, pelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan menggarisi masalah tugas. Tadi pagi Ibu share melalui KM, itu terlalu banyak menurut Ibu anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah Ibu lihat, malahan kalau nggak salah yang saya baru selesai menilai itu 3. Ada satu lagi ya, kalau saya nggak salah check-in ya, check-in hotel itu belum. Nah, dari 3 tersebut malahan ada anak yang 3-tiganya saya nggak punya nilainya. Menurut kalian, bisakah saya memberi nilai kepada anak tersebut? Benar, tidak. Apa modalnya kalau ini, apa modalnya Ibu kasih nilai, dan tugasnya dia nggak ngumpulin? Nah, untuk itu, mulai sekarang Ibu pun akan memantau masalah tugas. Dan kemudian tahap berikutnya adalah, tugas dan kehadiran ini saya lihat berpengaruh kepada pencapaian nilai kuis atau ujian yang saya berikan. Dan kalau saya merasa tidak berhasil mengajak kalian, saya berikutnya itu adalah akan membuat grup orang tua. Saya akan minta tolong ke orang tua kalian untuk mengarahkan kalian belajar, mengarahkan kalian belajar dengan online ini, mengarahkan kalian untuk membuat tugas, dan mengarahkan atau mengingatkan kalian belajar pada saat ujian. Kita lihat nanti perubahannya seperti apa. Nah, anak-anak, untuk tugas mungkin sering ada keluhan ya. Kalau saya tegur, ada yang nanya, Bu, tugasnya yang mana? Nah, sekarang kita cari solusinya. Bagaimana caranya kalian bisa mengingat tugasnya apa? Ini Ibu punya ya. Sekarang kalian membuat ini. Format buku tugas. Apakah kalian buat di buku boleh, atau di selembar kertas kalian print melalui Word boleh. Nah, tugas itu kalian beri tanggal tugas diberikan. Misalnya hari ini tanggal 2 November. Terus tugasnya apa? Mata pelajarannya pemanduan perjalanan wisata. Uraian tugasnya apa? Misal ini tugasnya adalah membuat percakapan pemanduan minat khusus. Misalnya seperti itu ya. Tulis keterangan di situ. Kalau pada suatu saat gurunya menanyakan tugas, kalian tinggal lihat ini. Selama ini saya menganggap komunikasinya satu arah. Kalaupun ada 2 arah, anaknya itu lagi, Balkis lagi, Wanda lagi, Ima lagi, siapa lagi ya? Gita, siapa lagi yang suka? Ibnu, itu yang suka tanya-tanya ke saya. Shelly, saya punya beberapa catatan tuh anak yang bertanya, setiap melakukan pertanyaan sama saya itu diberi catatan. Itu untuk perubahan kita ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita adalah pemanduan wisata minat khusus. Ibu share ya. Seperti biasa, kalian tidak usah mencatat, Ibu akan berikan handout-nya. Ini materinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, untuk membantu kalian sebelum masuk ke materi Ibu jelaskan satu persatu begini, ada video yang ingin Ibu sampaikan, Ibu perlihatkan pada kalian. Ibu ya, buka dulu videonya ya. Kelihatan nggak anak-anak videonya? Kelihatan Bu. Oke. Silahkan dilihat ya, silahkan dilihat videonya. Mari kita amati bersama-sama, kemudian kita diskusikan video ini. Salah satu prosedur merangkai itu tabung ditempatkan di sebelah kanan. Yang kedua, BCD dirangkaikan dengan baik dan benar ke tank mesh atau ke tangki itu sendiri. Selanjutnya dirangkai regulator. Di dalam regulator itu ada beberapa instrumen. Di dalam kita menyelam,
mungkin terjadi kedaruratan. Sehingga sepasang penyelam itu saling kontrol, saling bertanggung jawab satu sama lain. Ada yang bisa bantu menjawab? Pemanduan minat khusus? Cobain ya Bu. Balki, silahkan. Pemanduan minat khusus yang dari saya tadi lihat di video itu, ke arah tour guide-nya itu bakal memberitahu bagaimana cara-cara prosedurnya segala macamnya, dari alat-alatnya, menjelaskan kayak sama waktu tour on board. Misalnya kalau tour guide city tour kan ngejelasinnya kayak bangunan-bangunan bersejarah yang kayak gitu, tapi kalau minat khusus ngejelasinnya yang wisata minat khususnya itu loh yang dijelasin sama si tour guide-nya itu. Ada pendapat lain nggak? Iya, Bu. Apa Nurhaliza, silakan. Menurut saya pemanduan minat khusus itu jadi suatu kegiatan yang dipandu oleh guide yang mempunyai suatu minat yang khusus. Tidak? Kalau kita gabung yang disampaikan Balkis dan Nurhaliza, jadi bahwa pemanduan minat khusus tersebut adalah, ada nggak yang bisa menggabung kedua yang disampaikan Balkis dengan Nurhaliza digabung? So, digabung, tinggal kalian mungkin menyampaikan yang disampaikan Nurhaliza pertama, terus kemudian yang disampaikan oleh Balkis. Jadi deh. Sok, silakan Ibnu. Ibnu? Coba dulu ya Ibu, coba dulu. Oke, Ibnu. Ya. Dari mulai kegiatan awal sampai ke kegiatan akhir itu semuanya dipandu sesuai keterampilan si pemandunya. Boleh. Oke, terima kasih kalian bertiga. Sekarang Ibu buka PowerPoint-nya ya. Ibu buka PowerPoint-nya, kita lihat seperti apa pemanduan minat khusus tersebut. Oke, anak-anak, Ibu akan lihatkan beberapa ya. Kita akan masuk ke masalah kompetensi yang dimiliki oleh pemandu wisatanya. Ini saya lihatkan dulu beberapa gambar. Ini adalah snorkeling dan diving. Kalian mau nggak Ibu ajak snorkeling dan diving? Mau. Mau? Ibu ahli mau, Bu. Kenapa? Mau kalau sama guide yang... Nah, itu yang Bu tanyakan. Kalian mau nggak Ibu ajak snorkeling dan diving, tapi sendiri? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Karena belum berpengalaman. Nah, tapi kalau snorkeling dan divingnya, Ibu kasih satu pemandu, kalian mau nggak? Mau, Nah, Ibu. di situ kalau Ibu kasih kesempatan snorkeling dan diving, di situ akan terjadi yang tadi yang namanya adalah enriching. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ima, Ibu. Ya, oke. Kita stop dulu presentasi sebentar ya, Ima. Oh, sebentar. Ini sebelum Ibu lupa, ini Ibu akan kasih tugas ke kalian mengenai ini. Ini tugasnya adalah tugas mandiri. Pilih salah satu pemanduan wisata minat khusus. Nah, dan buat rancangan materinya pemanduan tersebut. Kelompoknya pakai kelompok yang kalian sudah punya. Nanti Ibu kasih permasalahannya di kantong tugas di Google Classroom, diskusikan dengan kelompok kalian, dikumpulkan tugasnya berupa kelompok. Itu saja. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Terus saya nemuin satu video gitu. Nah, videonya tuh berisi kayak si wisatawannya tuh ngisi kayak formulir gitu, Ibu, kayak apa ya? Iya. Kesepakatan begitu. Jadi kalau misalkan dia ngelakuin ini, resikonya bakal ini gitu. Nah, mungkin di situ harus ditandatangani wisatawan adalah dia bersedia melakukan hal-hal yang diarahkan oleh wisatawan pemandu barangkali. Begitu, Sally. Terjawab nggak? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Nah, berarti ini berdasarkan masukan dari Sally, kita tahu nih bahwa ada satu hal lagi yang dilakukan untuk melakukan pemanduan minat khusus itu adalah ada formulir yang harus diisi. Kayaknya itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi. Cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, bisa nggak kalian simpulkan apa pembelajarannya hari ini? Balkis, simpulkan Balkis, apa yang kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar. Oke, Balkis, terima kasih. Ini pelajaran kita sudah selesai. Cukup sampai di sini anak-anak. Pelajaran kita hari ini. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sampai minggu depan kita masih mempelajari pemanduan minat khusus ya, pertemuan kedua. Oke? Oke. Ya. Terima kasih anak-anak, kalian boleh meninggalkan Google Meet ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.